Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap saya melakukan penelitian dan membuat sebuah model untuk klasifikasi sampah yang saya beri judul TensorTrace, inovasi klasifikasi sampah berbasis deep learning menggunakan TensorFlow dan exception. Oke, tahap project dari awal sampai akhir yaitu pengumpulan dataset. Awalnya saya melakukan pengumpulan dataset dari Kaggle berisi citra berbagai jenis sampah. Nah, karena di sini saya menggunakan hanya 2 sampah, jadi saya mengkelompokkan menjadi sampah organik dan sampah reduksi. Sampah organik bagaimana? Nah, sampah organik itu termasuk sisa makanan atau daun-daun kering. Nah, sedangkan sampah reduksi yaitu sampah daur ulang, sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas. Kemudian jumlah dataset yang saya gunakan dibagi menjadi 2, yaitu 80% untuk penelitian atau training, kemudian 20% untuk pengujian atau testing. Kemudian keseluruhan sampahnya terdiri dari keseluruhan jumlah data yaitu 25.000 gambar dari dataset tersebut. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingan ini berjalan. Oke, pertama kita melakukan install pip ya kawan-kawan. Di sini menginstal pip Pandas. Kemudian kita melakukan import library. Di sini import library-nya ada TensorFlow, ada Keras, model-model dari Keras, kemudian ada zip file, kemudian ada Pandas, ada NumPy, ada juga Matplotlib. Nah, dan skleran. Nah, gitulah aja. Oke. Kemudian kita melakukan zip file di sini. Perlu untuk nge-zip file karena database saya dalam bentuk zip. Nah, kemudian di sini ada processing. Di sini ada res berapa ukuran gambar, kemudian normalisasi pixelnya berapa, kemudian augmentasi opsionalnya berapa. Oke. Oh, apa-apa saja. Kemudian kita lanjut ke dalam membangun model deep learning. Nah, di sini saya menggunakan exception, bisa dilihat ya kawan-kawan di sini exception. Nah, kemudian di sini ditambahkan dengan layer connect dan dropout. Di sini ada layer connect dan dropout. Nah, kemudian di sini ada callback juga. Kemudian di sini baru kita training model yang sudah kita buat tadi, kita training di sini dengan epoch 30 kawan-kawan. Nah, tapi ketika akurasinya sudah stabil, dia akan berhenti sendiri. Seperti yang kita lihat di sini, harusnya 30 kali dia nge-training data, tapi hanya 23 kali saja. Kenapa? Karena di sini sudah akurat. Nah, akurasinya berapa? Akurasinya 94% kawan-kawan di sini. Sudah tinggi ya. Nah, kemudian kita simpan dia di H5. Kemudian di sini untuk evaluasinya. Evaluasinya, kita lihat evaluasinya dalam bentuk matrik. Nah, di sini ada model akurasi matrik yang menjelaskan berapa persen training akurasi sama validasi akurasi. Ketika validasi akurasinya sudah stabil, maka dianggap akurasinya sudah pas, kawan-kawan. Nah, kemudian ini juga untuk final akurasinya. Nah, ini untuk confusion metriknya. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan. Kemudian ini yang terakhir untuk visualisasi. Nah, maaf. Visualisasinya. Nah, di sini kita bisa lihat saya mengupload si gambar wortel dan dia langsung mendeteksi bahwa ini sampah organik dengan akurasinya 98,36%. Oke. Kemudian akurasi akhir deteksi dan evaluasi, akurasi training kurang lebih 95%,
Kemudian akurasi validasi kurang lebih 91%. Loss training kurang lebih 0,10 dan loss validasi kurang lebih 0,18. Confusion metric menunjukkan performa baik dengan precision dan recall seimbang. Bisa dilihat dari gambar tadi ya. Kemudian kesimpulan dari proyek, sistem berbasis berhasil membedakan jenis sampah organik dan reduksi berbasis gambar secara otomatis. Menggunakan arsitektur exception, sistem mampu mengenali fitur visual dengan akurasi tinggi. Kemudian, framework TensorFlow memudahkan dalam proses pengembangan dan training model. Kemudian cocok sebagai solusi awal dalam otomatisasi proses pemilihan sampah berbasis digital. Nah, perbandingan dengan penelitian terdahulu, beberapa penelitian relevan dengan apa yang telah saya teliti, yaitu Kurniawan et al. Yang diterbitkan pada tahun 2023 menggunakan exception untuk sampah anorganik, juga menunjukkan hasil akurasi tinggi. Kemudian Pratama dan Ismail yang diterbitkan pada tahun 2021 memakai CNN tanpa pre-training model, akurasi hanya 85%. Kemudian Andika dan Rahmat menerbitkan jurnal mereka pada tahun 2022 menggunakan MobileNet V2 untuk aplikasi Android lebih efisien tapi akurasi lebih rendah. Kesimpulan perbandingannya, exception lebih unggul dalam akurasi dibandingkan CNN biasa. Kemudian MobileNet cocok untuk perangkat ringan tapi kurang akurat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.